Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Hima di YouTube channel aku di segmen I Hear You. Udah ada ininya ya, body language-nya sekarang. How are you guys? I hope you're fine today. Dan kita bakalan bacain cerita yang udah masuk. Ada HF inisialnya dari Malang. Halo HF. Oke, jadi di sini HF mau nyeritain tentang friends relation dia ketika dia kuliah. Aku juga relate lagi ya. Kebanyakan cerita-cerita yang aku pilih adalah cerita-cerita yang relate sama aku dan aku udah ngalamin itu. Jadi aku bisa ngasih point of view yang ya bisa dibilang insya Allah kasih jawaban lah ya. Oke, kita bacain dulu curhatannya. Aku masih kuliah kak, jurusan psikologi di salah satu kampus di Malang. Awal masuk kuliah, seperti halnya anak psikologi, semua humble banget saling berkenalan. Terus setelah beberapa hari masuk kuliah, akhirnya menemukan circle pertemanan yang cocok dengan aku. Kami hampir selalu berangkat pulang bareng kuliah. Ngerjain tugas kelompok juga barengan. Nah, semester awal tuh semua berjalan lancar. Terus akhirnya menuju semester pertengahan, dimana semua tuh berubah. Salah satu temanku tuh semakin strict gitu soal tugas. Banyak yang terjadi miskom gitu. Dan hambatan-hambatan lain di luar kendali kami. Hal ini bener-bener membuatku stres kak. Hampir setiap hari aku tuh nangis. Ketika ada masalah, aku beri usulan juga gak diperhatiin. Dia hanya berkomentar saja, tapi tidak memberi solusi. Aku jadi semakin bingung kak. Sehabis sholat pun aku sering curhat ke Allah sambil nangis. Dan sampai sekarang ini masih berlanjut. Entah apa yang akan terjadi nanti. Aku hanya bisa mengontrol yang masih bisa dijangkau. Urusan hal yang gak bisa aku kontrol, biarlah Allah yang atur. Wow, kamu sendiri aja udah punya kesimpulan yang bagus. Terus sebenarnya gak usah curhat lagi gak sih? Soalnya jawabannya sama juga nih. Bercanda. Kalian pernah denger gak sih ada orang yang bilang kalau ketika kuliah itu kita harus milih antara pertemanan atau akademis. Kalau kamu mau dapet temen, biasanya akademismu tuh biasa-biasa aja. Kamu bukan jadi orang yang ambisius gitu. Tapi kalau misalkan kamu pengen punya akademis yang bagus, pengen aktif di kampus, itu biasanya pertemananmu tuh atau circle kamu tuh mengecil. Kamu bisa dijauhin, bisa gak punya temen. Karena apa? Karena kamu ambisius, mengejar sesuatu. Ada fokus titik tuju kamu sendiri gitu. Jadi kalau orang ambisius tuh biasanya tidak friend oriented gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Menurutku ini bukan klaim yang salah, karena aku juga tahu gitu sisi-sisi dimana orang yang lebih ngejar akademis, ada orang yang lebih ngejar pergaulan, itu ada perbedaannya sebenarnya ketika kuliah. Sebenarnya semua dua-duanya juga bisa balance, tapi kadang kan kita kan pengennya balance juga ya sebagai manusia ya. Kita pengen punya teman-teman yang oke, yang saling support, tapi kita juga pengen akademis yang bagus gitu. Tapi terkadang semua hal itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Pengennya punya teman yang pengertian, punya teman yang long lasting gitu kan waktu kuliah, bisa saling support gitu. Tapi ternyata masalah akademis juga crack. Tugas kelompok aja jadi nggak jalan sekarang gara-gara apa? Gara-gara konflik di antara circle kayak gitu. Tadi si HF bilang kalau misalkan di awal-awal tuh mereka sering berangkat pulang kuliah tuh bareng terus kayak gitu-gitu kan. Tiap hari makan bareng kayak gitu, terus jalan-jalan bareng. I know you, kayak aku ngerti kok. Pasti seneng-seneng banget kan punya temen yang bisa nemenin kita gitu. Tapi ketika ada konflik semuanya jadi hubungannya tuh jadi renggang gitu. Tapi sebenarnya kenapa hubungan dalam pertemanan atau circle itu bisa merenggang? Sebenarnya alasannya sesimpel karena semua orang itu berkembang, manusia itu berubah, people change. Bahkan mungkin si sender ini, si HF ini juga berubah, temennya pun berubah. Masa-masa kuliah itu banyak banget hal yang terjadi. Pendewasaan diri itu terjadi waktu kuliah menurut aku ya. Karena banyak banget hal yang aku rasain dulu waktu semester 1 sampai sekarang udah mau lulus gitu kan. Aku ngerasa banyak banget perubahan dalam diri aku. Sikapku tuh seperti apa ke orang gitu ya. Aku harus seperti apa, aku harus ngapain, kayak gitu tuh berubah banget gitu. Nah mungkin si sender sama si temennya ini itu juga mengalami perubahan itu, and that's normal. Itu adalah fase dimana kita tuh emang beneran nyari sebenarnya aku tuh orangnya kayak gimana, aku cocoknya sama orang yang kayak apa sih. Nah mungkin di masa kalian tuh sama-sama berkembang, sama-sama bertumbuh, kalian tuh menemukan perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan pendapat kan, banyak gak cocok lagi gitu ya. Dalam ranah akademis mungkin ada yang mungkin satunya waktu awal tuh masih santai-santai aja waktu semester 1, tapi udah semester 3, semester 4 ternyata dia tuh lebih ambis, jadinya dia tuh lebih menyendiri. Perubahan-perubahan inilah yang sebenarnya bisa menjadikan celah konflik. Berteman itu menyenangkan, seneng banget punya teman yang bisa kemana-mana bareng. Tapi sebenarnya yang harus digarisbawahi adalah satu hari nanti kamu bakalan ada di tahap teman-temanmu tuh satu persatu akan meninggalkan kamu. Bukan karena konflik yang kayak gimana-gimana ya, tapi karena memang situasi dan kondisinya tuh emang udah gak mendukung lagi. Apalagi ketika kuliah ya, sangat susah sekali change untuk ketemu lagi karena kita tuh berasal dari kota
di seluruh Indonesia gitu kan. Biasanya kalau mahasiswa tuh ngerantau gitu kan, yang ngekos dari mana-mana kayak gitu, jadi susah untuk bertemu kembali. Makanya kadang situasi dan kondisi tuh nggak mendukung untuk keep in touch lagi. Suatu saat nanti kita akan berpisah juga dengan teman-teman, kita akan bertemu dengan orang-orang baru lagi, kita akan membentuk circle-circle baru lagi. That's a normal life. Jadi suatu saat itu mungkin akan terjadi. Dan yang paling penting sebenarnya pertemanan itu adalah hubungan dua arah. Kalau misalkan masih pengen memperbaiki hubungan dengan orang lain, ya perbaiki komunikasinya, bicara dengan baik, lalu juga menjadi pendengar yang baik untuk teman, dan juga hindari sifat egois dan juga sifat gengsian kalau misalkan emang ingin memperbaiki hubungan. Hindari ya kalau misalkan di circle itu one man center. Jadi pokoknya kondisi pertemanan itu tuh bertumpu pada satu orang. Nah biasanya itu emang circle yang kayak gitu tuh nggak bertahan lama. Karena apa? Karena ngerasanya ada self center di situ. Ada orang yang memimpin, dimana ketika dia cemberut semua orang cemberut, ketika dia happy semua orang harus happy gitu. Kalau misalkan nggak, nanti dia marah. Nah kalau misalkan sekiranya kita udah berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki hubungan pertemanan itu, tapi nggak direspon baik oleh teman-teman kalian, ya udah kayak oh mungkin emang kalian udah gak cocok lagi dan gak bisa dipersatukan lagi karena situasi dan kondisi. Sebuah pertemanan itu tidak bisa terjalin kalau misalkan kedua belah pihak itu tidak saling mengusahakan. Kalau misalkan kalian sendiri yang berusaha untuk reach out lagi, untuk mencoba memahami lagi, tapi dianya enggak atau merekanya enggak, ya sulit. Jadi pesan aku nih ya buat kalian yang ingin menjaga hubungan pertemanan, dan kalau misalkan kalian juga ngerasain konflik-konflik serupa juga sama kayak HF nih, you guys need to put the best effort dalam hubungan pertemanan kalian. Kalian tuh saling, bukan paling. Jangan yang paling berusaha siapa, jangan yang paling-paling ini siapa, jangan yang paling merasa tersakiti siapa. Karena kalau misalkan udah paling-palingan kayak gini, biasanya kita udah punya ego masing-masing dan susah untuk diperbaiki lagi. So, kalian lagi ada yang konflik sama teman juga? Nah, aku berdoa aja sih semoga masalahnya HF sama teman-temannya segera diberikan jalan keluar. Aku udah appreciate banget kamu ngedoain teman, terus berpasrah sama Allah gitu kan ya, berdoa sama Allah. Karena ya yang bisa membukakan pintu hati itu cuman Allah. Kita berusaha untuk memperbaiki hubungan sebaik mungkin. Kalau misalkan rekannya tidak terketuk pintu hatinya untuk memaafkan kita atau untuk berkomunikasi yang baik dengan kita, ya percuma. Kuncinya adalah sabar, emang harus sabar. Tapi kalau misalkan udah membuang energi banget, ya udah kayak ya udah serahin aja sama Allah, tinggal berdoa, nunggu hasilnya. Kalau emang nggak direspon baik ya udah, jangan dibuat susah dan fokus kuliahnya. Oke? Barakallahu fiik, semoga menjawab ya. BTW kalian yang mau curhat juga bisa kirim cerita kalian di link description box di bawah. Aku bakalan bacain cerita yang bisa aku bacain di sini. So hope you enjoy, and jangan lupa bersyukur setiap hari. See you in the next video. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke?